Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tetap on time waktu 7:30. Karena di situ kita berjanji jumpa dengan Tuhan, maka Tuhan hadir. Dan 1, 2, 3 orang berkumpul atas nama Aku, kata Tuhan Yesus, Dia ada bersama dengan mereka yang percaya. Kita pagi ini kita diberkati Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua bersuka cita. Kalau hujan-hujan enaknya sebetulnya ngopi ya, beli goreng pisang. Tapi lebih bahagia, lebih sukacita, lebih damai ketika kita pertama datang kepada Tuhan. Dengan demikian dikatakan diberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita hampiri tahtanya yang kudus. Sekalipun dalam lembah kelam, kita tetap percaya dan kita tetap memuji Tuhan. Tak satu pun datang menghalangi kita untuk datang memuji nama Tuhan Yesus. Hujan apapun itu, kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kuasa Tuhan yang campur tangan atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita rindukan Roh Kudus mengalir saat ini. Sukacita surgawi mengalir di tempat ini. Mujizat kesembuhan pun terjadi di tempat ini. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang kami percaya pencipta langit dengan segala isinya. Bapa yang luar biasa, Bapa yang heran, Bapa yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami ada di tempat ini sebagaimana ada Tuhan. Kami percaya Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini kami rendahkan hati di hadapan-Mu. Di bawah kaki-Mu yang kudus kami datang sujud untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami hancurkan tangan kami untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Karena kami senantiasa mau berserah kepada-Mu Tuhan. Bahkan kami akan menikmati ibadah persekutuan kami saat ini Tuhan. Lewat Engkau ada bersama dengan kami, kami dipulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hosana, glory bagi nama-Mu, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami patahkan segala kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis. Roh-roh jahat apapun bentuknya kami hancurkan. Bersama kuasa Tuhan Yesus kami beritakan keluar dari tempat ini. Karena Roh Kudus mengalir dalam jiwa hati kami. Bahkan kuasa Tuhan tercurah di jiwa kami, di hati kami, di tempat ini. Dalam nama Yesus yang hidup. Haleluya. Dengan segala hormat jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami mau katakan dengan iman. Haleluya. Kami angkat tangan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Dengan iman angkat tanganmu, katakan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupan. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, amin Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan iman katakan, sungguh besar setiamu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kami. Darahmu telah layakkan kehidupan. Tiada kata yang bisa menyamai kasih yang dapat kami lakukan, Tuhan. Tiada kata yang bisa, haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau, ku tinggikan, amin, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhanku, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan sekali lagi, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sama-sama katakan, selamanya. Haleluya. Glory bagimu Yesus, hosana bagi namamu Tuhan. Glory bagimu Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau selama hidup kami. Kami memujimu Yesus. Haleluya. Yesus, glory bagimu, hosana bagi namamu. Kami angkat tangan memujimu, kami angkat tangan kami menyembahmu, kami angkat tangan kami memuliakanmu. Glory bagimu Yesus, hosana bagi namamu, terpuji namamu. Haleluya Yesus. Terpuji namamu Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan.
kami hidup Tuhan. Ku mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau tinggikan, kami mau muliakan-Mu Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang saja di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, rasakan returusmu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Segenap hidup dan jiwa kami datang memuji-Mu Tuhan. Segenap hati kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Sungguh tidak ada kata yang bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya menyembah memuji-Mu Tuhan. Hanya sujud di tahta-Mu yang kudus memuji-Mu Yesus. Bersyukur padamu Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Angkat tangan semua. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dengan iman. Angkat tangan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan, amin, Engkau Tuhan. Haleluya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, dengan iman semua katakan, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan sama-sama katakan, selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selama hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Selama hidup kami akan memuliakan nama Yesus. Sebab kami percaya di luar daripada Engkau Tuhan, hidup kami tidak ada apa-apanya. Tapi bersama Tuhan kami diberkati Tuhan. Bersama Yesus kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan kami. Dan Tuhan akan buka pintu berkat bagi kami Tuhan. Kami tidak pernah ragu Tuhan Yesus. Tapi kami tetap memuji nama-Mu selama hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami tak usah cemas, kami tak usah takut Bapa. Kami tak usah gentar, sebab Bapa yang kami sembah adalah Raja di atas segala raja. Terpuji nama-Mu Yesus, dalam nama Bapa yang kami sembah. Kami mengucap syukur, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, Dialah Raja di atas segala raja. Ada yang ragu mengikut Yesus? Ada yang bimbang? Ada yang cemas, ada yang takut. Enggak, masa depan kan ada begini katanya. Tahun 2023 ekonomi mungkin ya terjadi krisis atau apapun itu. Ada yang bimbang? Enggak ada. Jangan bohong. Semua percaya kepada Tuhan. Coba angkat tangan semua. Aku percaya kepada Tuhan. 1, 2, 3 ya. Tidak ragu. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Tak kuragu. Haleluya. Tak pernah kuragu mengikuti Yesus.
Dengan iman kami pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Halil katakan, kau pegang sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, haleluya. Kuasa-Mu tercurah, bagiku senang sama-sama dengan-Mu Tuhan, amin. Bukan berencana dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan iman sekali lagi, angkat pujian. Benar-benar katakan, kita tidak pernah ragu bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Dengan iman, kau pegang hidup sepenuh jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkah. Dengan iman sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, amin. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai ke, sekali lagi dengan iman, dari kemuliaan sampai kemuliaan, sama-sama selamanya. Haleluya, 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 dalam nama Yesus. Sampai Tuhan memanggil kita, sampai Tuhan sediakan mahkota yang kekal sampai selama-lamanya. Ku tak akan ragukan Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan, aku tak pernah meragukan Tuhan. Sekalipun mungkin detik ini saudara belum dijawab Tuhan pergumulanmu, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Tapi percayalah Tuhan punya waktu dan Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Jangan pernah ragu mengikuti Yesus. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Haleluya. Haleluya. Besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji ya. Sekali lagi, pujilah Tuhan sebab besar, amin. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita coba angkat tanganmu katakan haleluya, 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 haleluya. Dengan iman katakan sekali lagi haleluya, 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 haleluya. Puji. Kau pria berkata puji, kau wanita haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian, katakan kepada Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cinta, amin. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji. Haleluya, 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 haleluya. Puji
Sekali lagi dengan iman. Haleluya, 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 haleluya. Kau pria berkata puji Tuhan. Puji kau wanita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji sekali lagi sama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami buka ruang kesaksian untuk satu orang. Adakah saudara mau bersaksi? Haleluya. Ada mau bersaksi kepada Tuhan? Semua berkati kami percaya karena wajahnya segar-segar. Betul-betul segar kami lihat di depan. Itu artinya kita diberkati Tuhan. Amin. Tuhan sangat baik. Ada menyaksikan kemurahan Tuhan? Haleluya, jikalau tidak ada kita siapkan piring-piring rohani kita. Kita mau diberkati dengan suara Tuhan Yesus. Walau terkadang kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi satu hal kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta bagi kita. Tuhan mengingat janji-janjinya bagi kita. Bagi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Walau terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tuhan punya waktu rencana yang sangat indah. Haleluya. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya Yesus. Terkadang kita merasa tak ada lagi jalan. Tak ada jalan terbuka. Haleluya. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Katakan dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Haleluya. Dia selalu pegang janjinya. Amin. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Haleluya. Oh, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Untuk menyambut firman Tuhan, dengan segala hormat kami undang semua jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Tuhan akan bersuara lewat hati kita. Mari bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Apapun terjadi saat ini, Tuhan mengerti bagi kita. Dan Tuhan akan jawab segala pergumulan kita. Haleluya. Dia mengerti dengan iman. Dia pujian kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli.
persoalan yang kita alami. Dengan iman katakan, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mengerti Tuhan yang mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Saya bersyukur punyalah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami, tapi Engkau mengerti dan Engkau peduli dalam hidup kami selalu Tuhan. Tiba saatnya buat kami untuk mengenal sebagian dari firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan hujan ya pagi ini ya. Sehingga ya kalau tadi ketika saya ya baru bangun tidur sih jam-jam 6 itu wah belum hujan kalau saya nggak salah ingat. Kemudian sudah jam 6 lewat 10 atau lewat seperempat barulah mulai gerimis. Saya mikirnya aduh Tuhan ini kalau seperti ini bisa-bisa banyak jemaat Tuhan yang nggak datang. Ya tapi puji Tuhan Bapak Ibu bisa datang beribadah pada pagi hari ini. Itu semuanya karena Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita tahu bersama-sama saya sedang merasa apa ya Bapak Ibu ya. Sedih lah kalau mau saya katakan. Karena beberapa minggu belakangan ini saya melihat di media sosial itu banyak sekali anak-anak remaja, anak-anak pemuda, entah SMP kah, entah SMA, entah anak-anak kuliah kah. Mereka suka kali membawa senjata tajam. Dan suka kali mereka berperang. Seringkali mengadakan tawuran. Beberapa waktu yang lalu kalau saya tidak salah ingat sempat mereka membuat onar di simpang pos. Ya, di flyovernya mereka membuat onar, mereka menutup hampir semua jalan. Kemudian di simpang Ayahanda, ya, simpang Ayahanda terjadi lagi perang lagi, sama-sama manusia. Sama-sama masih muda, kemudian di McDonald di simpang Setiabudi itu yang namanya apa? Yang ring road lah Bapak Ibu, dekat apa namanya itu ya? Sebelum RCW itu kan ada mall satu lagi, Focal Point. Di situ juga sering terjadi namanya apa? Peperangan, ya. Kemudian bukannya di situ lagi. Di tempat-tempat yang lain, di daerah-daerah Tembung lah, juga sering terjadi peperangan antar ya anak-anak SMA kah atau remaja pemuda. Hingga akhirnya ada satu yang tewas. Satu tewas, kemudian setelah dijemput sama polisi, mereka baru nangis. Ya di sini memang sudah tidak ada lagi, sedikit yang datang anak-anak pemuda remaja. Tapi Bapak Ibu masih punya anak-anak remaja pemuda. Tolong diingatkan mereka, supaya mereka jangan suka berantem. Sedih Bapak Ibu, jujur saja saya sedih sekali. Kenapa saya sedih? Karena di Medan, di Sumatera Utara, mayoritas itu adalah orang kita Kristen. Terus kemudian saya nggak tahu apakah mereka datang ke gereja kah, apakah mereka selalu dikasih nasihat kah sama orang tuanya atau tidak, saya nggak tahu. Karena ajaran Kristen mengatakan bahwa kasihilah seorang akan yang lain. Kalau engkau tampar pipi kananmu, tampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu.
Saya kadang-kadang, apakah saya pernah tawuran? Jujur saja sampai hari ini saya nggak pernah namanya ikutan tawuran. Kalaupun diajak berantem, pernah, tapi saya nggak mau ikutan. Saya hanya bilang, oke saya ikutan ya, habis itu saya nggak mau ikutan ke sana. Karena apa? Saya mikirkan keluarga saya. Kalau saya kenapa-kenapa, siapa yang rugi? Kan bukan saya, yang rugi pasti otomatis adalah keluarga saya. Kalau saya meninggal dunia, kan repot juga keluarga saya. Kalau saya bonyok, kan juga repot keluarga saya Bapak Ibu. Maka saya pagi hari ini saya hanya mau mengingatkan itu saja. Tolong diawasi anak-anaknya, karena hari-hari terakhir-terakhir ini sangat luar biasa ya. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah tentang krisis. Kemudian ya sudah banyak orang yang seperti yang katakan sama Bapak Pandiangan tadi, sudah banyak orang yang sudah memprediksi 2023 itu akan gelap. Dan saya lupa, 1 minggu belakangan ini saya buka media sosial lagi, saya baca detik.com. Di Inggris itu sudah mulai namanya pemadaman listrik. Kenapa bisa pemadaman listrik? Karena mereka tidak mampu membayar. Dengan kata lain mereka sedang namanya krisis energi. Ya, kalau dulu kita di Medan sejak tahun, saya datang ke Medan itu 2007. 2007 saya ada di Medan, itu sering mati lampu, 1 hari 2 kali ya kalau saya nggak salah ingat ya. Tahun 2007 itulah Bapak Ibu. Ya, setiap mati lampu pasti 4 jam. Kalau saya nggak salah ingat, pokoknya 2 kali 1 hari atau 1 kali 1 hari. Setiap hari, kecuali hari Minggu. Hari Minggu semua lampu, semua listrik nyala. Tapi hari-hari biasa itu pasti mati lampu. Ya. Kenapa mati lampu? Karena kekurangan pasokan listrik. Tapi puji Tuhan sekarang sudah tidak. Tapi berbeda dengan yang terjadi di Inggris saat-saat ini. Di Inggris saat-saat ini sedang terjadi seperti itu. Krisis energi. Ya. Bahkan yang ada di Eropa sana mereka sedang berpikir bagaimana. Karena tahun depan mereka juga memprediksi akan memasuki resesi. Dan IMF ya, lembaga bantuan untuk kasih uang, Indonesia dulu kan pernah dibantu sama IMF tahun 98. IMF mengeluarkan daftar nama negara yang perlu dibantu di tahun 2023. Puji Tuhannya negara kita tidak termasuk dalam hal itu. Ya, mari kita bersama-sama berdoa supaya presiden, supaya pemerintahan Indonesia bisa bekerja dengan maksimal. Mereka ya tidak melakukan korupsi ya Bapak Ibu. Karena kalau melakukan korupsi repot juga nanti jadinya. Pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang diam atau bergerak. Kenapa saya akan membagikan orang seperti ini Bapak Ibu? Seperti kata-kata saya di awal tadi. Bapak Ibu kalau mau lihat, beberapa minggu-minggu belakangan ini di Jakarta keluar namanya penyakit baru lagi, yaitu ginjal akut. Yang menyerang anak-anak, remaja, pemuda usia di bawah 19 tahun. Kemudian beberapa hari yang lalu pemerintah mengeluarkan daftar obat yang tidak boleh dipakai karena rata-rata sirup. Jadi Ibu Gembala sempat bilang sama saya, jangan lagi pakai obatnya Sidomi itu ya. Saya belum lihat pula cek obatnya Sidomi, kalau dia sakit panas atau batuk, pilek, biasanya kami kasih Hufagrip. Saya nggak lihat apakah itu termasuk atau tidak. Saya belum lihat soalnya, kalau termasuk ya mau tidak mau harus saya singkirkan dulu. Karena ginjal akut ini menyerang. Beberapa hari yang lalu juga sampai ada yang usia 1 tahun, 2 tahun, ada kesaksian dari ibu-ibunya, mamanya berkata meninggal dunia anaknya. Karena penyakit ginjal akut. Itu di Indonesia. Kemudian semalam saya baca berita lagi, masuk lagi varian corona yang terbaru. Saya lupa variannya apa lagi. Ya. Kadang-kadang saya udah malas baca berita karena itu Bapak Ibu. Menakutkan. Ya. Kalau baca berita memang informasinya banyak. Tapi di satu sisi menakutkan juga Bapak Ibu. Kemudian saya baca banyak berita bahwa ya seperti yang saya katakan tadi di awal. Resesi akan segera datang.
Tapi Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita diberhadapkan dengan hal-hal seperti ini, kita milih mana Bapak Ibu? Kita masih mau memilih ikut Tuhan atau kita mau memilih ikut sama manusia? Maksudnya bagaimana ikut dengan manusia, Hero? Percaya dengan manusia, percaya dengan ilmu hitam. Kita percaya sama Tuhan atau mau percaya sama manusia? Dalam hidup kita pasti kita akan pernah mengalami namanya krisis. Entah krisis keuangan, krisis penyakit, krisis masalah rumah tangga, pandemik yang sedang terjadi saat-saat ini. Apapun juga pasti kita akan mengalami sebuah namanya krisis. Tapi pertanyaannya, ketika kita sedang mengalami hal seperti itu, kita mau percaya sama Tuhan atau sama manusia? Kita mau mengandalkan Tuhan atau kita mau mengandalkan manusia, Bapak Ibu? Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Ishak. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam Kejadian pasal 26. Ayat 1 sampai yang ke-12. Ayat 1 sampai yang ke-22. Amin Bapak Ibu. Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Judul perikopnya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk setempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini kepada kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya.
Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamakan sumur itu Esek, karena mereka bertengkar di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama dari Ishak Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita akan belajar dari Ishak? Pada saat itu Ishak sedang menghadapi namanya krisis pangan. Ya, krisis juga. Yaitu krisisnya adalah krisis kelaparan dalam hidupnya. Sebagai kepala rumah tangga, dia tidak hanya berdiam diri saja. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dia tidak berdiam diri. Tapi dia bertanya sama Tuhan, Tuhan saya harus kemana? Seringkali ketika kita sedang menghadapi krisis kita nggak tahu. Kita mau diam saja kah? Kita mau tanya manusia kah? Atau kita mau tanya sama Tuhan? Seringkali ketika kita menghadapi krisis kita lebih sering tanya sama manusia daripada tanya sama Tuhan. Tapi berbeda dengan Ishak. Ishak tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus kemana? Bapak Ibu, Kejadian pasal 26 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin itu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ishak gak pergi ke Mesir Bapak Ibu, tapi dia pergi ke tanah Filistin. Kalau kita perhatikan bersama-sama, tanah Filistin ini ya masih suka berperang dengan orang Israel. Tapi Ishak belajar taat. Oke Tuhan, saya akan datang ke sana. Kenapa sih Bapak Ibu? Apa sih persamaan antara Mesir dan Gerar Bapak Ibu? Mesir persamaannya dan Gerar adalah negeri asing. Mereka juga dipimpin oleh Firaun. Mesir dipimpin oleh Firaun. Kalau Gerar itu adalah dipimpin oleh Abimelek. Kemudian Bapak Ibu, Mesir itu adalah negara yang makmur dan kaya. Daerahnya subur, tetapi mereka adalah negeri yang penyembah berhala. Gerar juga sama. Gerar itu adalah negeri yang asing dipimpin oleh Abimelek, merupakan kota purba di wilayah orang Filistin. Kemudian tempat padang rumputnya subur. Dan juga negeri penyembah berhala. Perbedaan Mesir dan Gerar itu apa Bapak Ibu? Perbedaannya Mesir dan Gerar itu, Mesir itu di luar tanah perjanjian. Mesir bukan di tanah Kanaan. Mesir bukan tempat pilihan Tuhan. Ishak tidak pernah pergi menabur di Mesir. Dan Ishak tidak pernah mendapatkan hasil di Mesir. Tapi di Gerar, perbedaan di Gerar, itu adalah tanah perjanjian. Gerar itu adalah di tanah perjanjian. Tuhan tidak pernah berjanji Mesir itu adalah tanah perjanjian untuk orang Israel. Gerarlah yang menjadi tanah perjanjian untuk bangsa Israel. Gerar juga bukanlah daerah yang nyaman, bukan tempat yang nyaman. Tapi Ishak menabur di Gerar dan Ishak mendapatkan hasil yang berlimpah. Kalau kita baca ke dalam Kejadian 26 ayat 13 berkata seperti ini. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat-sangat kaya. Kadang-kadang kita disuruh sama Tuhan, pergilah ke suatu tempat. Kita bingung, Tuhan tempat tersebut gersang. Tuhan di tempat tersebut banyak tempat berhala, penyembahan berhala. Tuhan di tempat tersebut adalah lingkungannya buruk. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita mau taat atau sudahlah saya diam saja. Kita mau bergerak atau kita mau diam saja. Seringkali kita memakai akal pikiran kita sehingga kita tidak mau bergerak. Kita duduk
diam. Padahal sudah tahu itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah ngomong dalam hidup kita lewat orang lain. Kenapa kau masih di sini? Pergilah kau dari sini. Kalau kamu di sini terus-terusan, kamu gak akan bisa makan, gak bisa ngapa-ngapain. Pergilah ke tempat yang ini. Tuhan memakai siapapun untuk mengingatkan kita. Tapi kita mau respon gak dengan hal itu? Kita mau bijaksana tidak dengan hal itu? Oke, kalau kita sering ngomong, Tuhan saya minta tanda. Kalau memang engkau menyuruh saya pergi ke sana, tolong berikan saya tanda Tuhan. Tandanya misalnya apa? Seperti Gideon yang meminta, kalau boleh besok pagi, ya, embun itu jangan sampai membasahi kulit tersebut. Biarlah kulit tersebut kering. Dan embun itu mengitari daerahnya. Maka dijawab Tuhan, Gideon. Maka Gideon percaya sama Tuhan bahwa ini adalah benar-benar tanda Tuhan. Ishak tidak bertanya banyak-banyak Bapak Ibu. Dia hanya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saya akan mau ikut. Sama seperti ayahnya Abraham. Abraham ketika dia disuruh keluar dari tanah kelahirannya, apa yang dikatakan sama Abraham? Baik Tuhan, saya akan ikut. Dia nggak tahu Bapak Ibu, kemana Tuhan akan mengutus dia. Tapi Bapak Ibu, Abraham tetap ikut sama Tuhan. Sama seperti Ishak. Abraham mewarisi iman yang baik kepada Ishak. Dalam kisah Ishak Bapak Ibu, itu berkaitan dengan namanya ketaatan. Apa yang membuat orang percaya bisa makmur di tengah-tengah namanya ketidaknyamanan? Yaitu ketaatan. Dalam kondisi tidak nyaman, kenapa kita bisa diberkati Tuhan? Karena kita belajar untuk taat. Taat apa? Taat untuk mendengar firman Tuhan. Taat untuk membaca firman Tuhan. Taat untuk berdoa. Taat untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau saya tidak taat akan firman Tuhan, mungkin saya sudah nggak ada di dunia ini. Atau mungkin saya sudah nggak ada di Medan. Mungkin saya akan lari. Karena berat beban dalam hidup saya. Tapi saya mau belajar untuk taat sama perintah Tuhan. Walaupun berat Bapak Ibu, tapi kita harus belajar untuk taat. Dalam kisah Ishak Bapak Ibu, ketaatan itu berkaitan dengan yang pertama adalah iman. Kejadian pasal 26 ayat 2 dan 6 berkata seperti ini. Ayat yang kedua berkata seperti ini, saya akan bacakan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tuhan ngomong, Allah ngomong sama Ishak, jangan pergi ke Mesir. Diam, tunggu dulu, saya mau suruh engkau pergi ke Gerar. Dan apa yang dilakukan sama Ishak? Dia berjalan. Dia beriman bahwa Tuhan Allah yang dia sembah akan menolong dia. Iman artinya apa Bapak Ibu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Tidak kita lihat Bapak Ibu. Si Ishak beriman kepada Tuhan walaupun dia nggak tahu, bagaimana nanti masa depan saya. Tapi Ishak belajar untuk taat, dia belajar untuk beriman. Kenapa dia bisa mempunyai iman yang kuat? Karena bapaknya yang memberikan warisan iman. Bukan hanya warisan kekayaan saja, tapi warisan iman yang diperlukan dalam hidup orang-orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu, dalam kisah Ishak itu berkaitan dengan otoritas. Kejadian 26 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Otoritas apa? Otoritas Tuhan dalam hidup Ishak. Ishak harus menyadari bahwa hidupnya itu bukan milik dia. Tapi hidupnya adalah milik Tuhan. Makanya ada pujian, hidupku sekarang ku persembahkan. Berikanlah yang terbaik dalam hidupmu. Siapa? Hidup kita Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu. Ishak taat karena apa?
itu berkaitan dengan Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Berkata seperti ini Bapak Ibu, firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Berkaitan dengan berkat dan pemulihan. Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, maka yakinilah bahwa kita itu sedang diminta sama Tuhan, percaya, dan kita akan belajar untuk menerima berkat dari Tuhan. Walaupun kita nggak tahu kapan itu terjadi dalam hidup kita. Mendengar suara Tuhan disertai dengan ketaatan melakukannya, maka akan menghasilkan namanya berkat Bapak Ibu. Keluaran 19 ayat yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Perhatikan, minta tolong ditampilkan lagi. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi sekarang jika kamu apa? Sungguh mendengarkan siapa Bapak Ibu? Bukan omongan orang. Tapi firman Tuhan dan berpegang sama perjanjian Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong kita. Sejak kapan? Dari sejak kita dalam kandungan ibu kita, bahkan sampai kita mau sampai akhir hayat hidup kita, kalau kita tetap setia ikut Tuhan, maka perjanjian Tuhan itu akan ya dan amin. Hari Kamis yang lalu, Bapak Opung Felix Doli berulang tahun yang ke-67. Dan saya katakan di situ, saya melihat bagaimana keluarga ini diberkati Tuhan. Saya pertama kali di Medan 2007. Kemudian saya melihat keluarga ini, Opung Felix Doli itu becak, ya, tukang becak. Kemudian Opung Felix Boru itu jualan pakaian. Kalau kita pikir-pikir, kok bisa ya mereka, nggak mungkin lah ya mereka bisa menyekolahkan anak mereka sampai kuliah. Tapi lihatlah Bapak Ibu, anak-anaknya selesai sampai kuliah S1. Karena apa? Saya kadang percaya bahwa mereka berdua, orang tua ini Bapak Ibu, Opung Felix Doli maupun Opung Felix Boru, belajar untuk memegang firman Tuhan. Belajar untuk memegang perjanjian Tuhan. Masih banyak lagi di gereja ini Bapak Ibu yang orang-orang seperti itu. Yakinlah dan percayalah, ketika kita percaya firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita berkat yang luar biasa. Bahkan dalam namanya ketidaknyamanan, Tuhan akan memberikan kita berkat. Bahkan orang-orang akan berpikir, kenapa sih dia bisa diberkati Tuhan? Karena apa? Karena kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Berkata seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya sekarang bekerja lagi. Saya narik Gojek lah, narik driver online. Minggu lalu ketika saya sedang beristirahat makan pagi, saya beristirahat di dekat kampus saya di STTS. Ya. Kemudian ibu yang jual itu tanya sama saya, dia bertanya seperti ini, bagaimana Dek tarikan penghasilanmu hari ini? Saya bilang, puji Tuhan, lancar Ibu. Kemudian dia tanya, banyak nggak hasilnya dari kamu narik seperti ini? Saya katakan lagi gini, tergantung kita. Apa maksudnya tergantung kita? Yalah Bu, kita berdoa sama Tuhan pagi-pagi supaya Tuhan memberkati kita. Tapi kita cuma tunggu saja di rumah, kita nggak bergerak. Kita cuma makan, tidur, nonton TV atau nonton handphone, kemudian makan lagi, tidur lagi.
Kira-kira Tuhan berkati kita tidak? Enggak bisa, Bu. Jadi kalau kita mau mendapatkan berkat, maka kita harus bekerja. Kita beriman, Tuhan berkati saya hari ini, maka saya harus bekerja. Benar yang dikatakan Yakobus. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka hakikatnya itu adalah mati. Bapak Ibu pengen keluarganya diselamatkan? Mari banyak-banyak berdoa. Banyak sering renungkan firman Tuhan. Bekerjalah, lakukanlah tugas tanggung jawabmu. Entah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Maka saya yakin keluarga kita pasti akan diselamatkan. Kapan itu hero? Ya saya nggak tahu. Tunggu waktunya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya diizinkan Tuhan untuk melayani, saya nggak melayani sebagai pengkhotbah, saya melayani sebagai tim multimedia dalam KKR. Kemudian itu ada pengkhotbahnya adalah orang dari Singapura. Selesai ibadah, saya baru bisa ketemu sama dia dan dia berkata sama saya, Tuhan sedang mempersiapkan banyak berkat untukmu. Tapi kamu bersabar ya untuk menerima berkat itu. Dan saya katakan sama dia apa? Ya, sampai hari ini saya tetap bersabar menunggu berkat Tuhan datang dalam hidup saya. Saya nggak tahu berkat Tuhan apa Bapak Ibu. Tapi yang paling utama saya paling tahu adalah sampai hari ini saya bisa hidup, itu sudah berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan saya amini perkataan pendeta tersebut. Saya bilang, amin. Saya akan menunggu waktu Tuhan kapan. Saya hanya mau belajar untuk memegang perintah Tuhan. Untuk memegang firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari dalam kondisi apapun, ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak enak, ketika kita dalam kondisi krisis, mari kita bergerak. Kita bukan diam saja di tempat. Bergerak seperti apa? Bergerak untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Memberikan kita hikmat supaya kita bisa bertahan di masa-masa susah. Karena Tuhan yang akan menolong. Kalau Tuhan menolong Ishak dulu, maka Tuhan juga akan menolong kita dulu. Sekarang Bapak Ibu. Kalau Tuhan dulu pernah menolong kita dalam masa susah, maka Tuhan pun akan juga menolong kita sampai hari ini. Firman Tuhan tidak saya perpanjang lebar. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi. Terkadang kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Tapi yakinlah dan percaya bahwa Tuhanlah ketika kita belajar setia sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Terkadang Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kau tidak pernah berdusta kepada kami Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Haleluya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat
menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang alami. Haleluya. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya, amin. Namun satu yang diminta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya, Kami percaya Tuhan, kami percaya janji Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, glory bagimu, haleluya, Kami percaya akan Tuhan, kami mau taat akan Engkau Yesus. Haleluya, amin. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Kami mau setia, kami mau memegang janji-Mu, memegang janji-Mu Tuhan. Kami mau taat akan firman-Mu, kami mau memegang janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa akhir-akhir hari ini, mungkin ke depan kami akan mengalami namanya resesi, mungkin kami akan mengalami namanya krisis Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami. Amin, amin. Ajar kami supaya kami percaya kepada Engkau dengan sepenuhnya. Bukan percaya kepada manusia, bukan mengandalkan manusia Tuhan, tapi mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar seperti hamba-Mu Ishak Tuhan, yang di dalam krisis dia tetap mempercayai Engkau, dia tetap taat Tuhan, dia tetap beriman penuh kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat hamba-hamba-Mu yang tidak bisa datang pada pagi hari ini, mungkin karena mereka sedang sakit. Bila Tuhan Kau yang sakit pada hari ini, Kau sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat Tuhan Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati cucu kami Tuhan. Engkau memberkati semua keluarga kami Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah nyata dalam hidup kita, mulai dari hari ini, besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat firman Tuhan ya, yang menguatkan kita tetap percaya kepada, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berdusta, Dia pegang janjinya bagi setiap orang-orang yang percaya. Kita berikan persembahan kita seperti biasanya dari sebelah kiri dan begitu selanjutnya. Haleluya, haleluya. Jangan desak-desakan, kita tetap prokes. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Hidupku sekarang ku persembahkan, haleluya. Dari sebelah kiri dan begitu seterusnya. Kita berikan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku sekarang, amin, ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya, tak kasihku padamu. Ku mau hidup lamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya, tak kasihku padamu. Ku mau hidup lamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya, tak kasihku padamu. Ku mau hidup lamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya, tak kasihku padamu. Ku mau hidup lamanya, ku senangkan hati-Mu Tuhan. Ku senangkan hati-Mu Tuhan. Ku senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Salam.